Dengan nada angkuh, gadis kaya itu menatap pemuda miskin di depannya dan berkata, "Baiklah, kalau kau bisa menyembuhkanku, aku rela jadi pacarmu." Siapa sangka, kalimat yang diucapkan dengan sombong itu justru menjadi awal dari kisah yang mengubah hidup mereka berdua. Pagi itu, Arini menatap cermin besar di kamarnya. Wajahnya pucat, matanya muram, seolah kehilangan cahaya hidup. Di balik gaun tidurnya, tampak lebam kebiruan di lutut kanan, titik aneh yang muncul 3 hari lalu dan terus melebar. Awalnya hanya sebesar koin, kini seluas telapak tangan. Dan yang lebih menakutkan, kakinya perlahan kehilangan kekuatan. Dokter sudah datang 2 kali. Bahkan ia sempat dibawa ke rumah sakit terkenal di Jakarta. Tapi hasilnya nihil. Tidak ada infeksi, tidak ada saraf yang rusak, tidak ada cedera. Namun kenyataannya, Arini tak lagi bisa menapak kuat dengan kaki kanannya. Ia pun terpaksa mengambil cuti kuliah semester ini. "Arini, kau hanya stres," kata ibunya, tanpa menatap wajahnya, sibuk menandatangani berkas kerja. Sejak ayah dan ibu tenggelam dalam urusan bisnis, rumah besar itu terasa seperti museum. Sepi, dingin, dan terlalu luas. Dari jendela kamarnya pagi itu, Arini melihat Doni sedang menyiram bunga di halaman belakang. Kaos lusuhnya basah, tapi wajahnya tampak teduh di bawah cahaya matahari. Arini menggigit bibir, menatapnya diam-diam. Ia tak mau mengakui bahwa ada sesuatu pada pemuda itu yang menarik matanya. Anak pembantu, pikirnya, tak pantas untuk diperhatikan. Tapi langkah Doni tiba-tiba terhenti. Ia menoleh ke arah jendela lantai 2, melihat Arini duduk di kursi roda. Tatapan mereka bertemu sesaat. Doni mengangkat tangan, tersenyum ramah. Namun Arini buru-buru menutup tirainya. Beberapa jam kemudian, terdengar ketukan lembut di pintu. "Nona Arini," suara Doni pelan dari luar. "Saya dengar kaki kanan Nona sakit." Arini mendengus. "Sudah tahu?" masih tanya. "Pergi sana." Namun Doni tak tersinggung. "Saya cuma ingin bilang, mungkin saya bisa bantu." Arini menatapnya sinis. "Bantu? Kau pikir kau dokter?" Doni menunduk. "Saya bukan dokter. Tapi saya bisa memijat." Arini terdiam sejenak. Kata-kata itu menancap entah kenapa. Lalu ia tertawa sinis. "Dasar anak pembantu. Kalau kau bisa sembuhkan aku akan jadi pacarmu." Doni tersenyum samar. "Janji ya?" "Janji," jawab Arini menantang. Sore berikutnya, matahari condong di atas taman belakang rumah besar itu. Arini duduk di bangku kayu, mengenakan gaun santai. Wajahnya datar, tapi matanya gelisah saat melihat Doni datang membawa sebotol minyak kelapa. "Jadi, kau benar-benar serius mau memijatku?" tanyanya meremehkan. Doni mengangguk pelan. "Saya hanya ingin mencoba. Kalau Nona tak nyaman, hentikan saja." Arini mendengus. "Baiklah, buktikan omong kosongmu." Doni berlutut di hadapannya. Kaki kanan Arini tampak pucat, lemas, dan dingin. Saat tangan Doni menyentuh pergelangan kakinya, Arini spontan menegakkan punggung. Telapak tangannya terasa hangat, terlalu hangat, bahkan jantungnya berdetak tak karuan. "Santai saja, Nona," ujar Doni lirih. "Tarik napas. Jangan sok tahu." "Aku tidak gugup," jawab Arini ketus, walau tubuhnya menegang. Setiap kali jari-jari Doni menekan lembut kulitnya, rasa geli, sakit, dan entah apa lagi bercampur jadi satu. Selama 15 menit, hanya terdengar suara burung sore dan desiran angin di taman. Doni memijat perlahan, dari betis hingga lutut, mengusap lembut lebam biru yang tampak samar di bawah cahaya senja. Saat sesi pertama usai, Doni menatap Arini. "Rasanya bagaimana?" "Tak ada bedanya," jawab Arini datar. Tapi hatinya berkata lain. Kakinya terasa sedikit hangat, lebih hidup. Namun ia gengsi untuk mengaku. "Baiklah," kata Doni sambil berdiri. "Besok sore lagi kalau Nona mau." "Siapa bilang aku mau?"
Doni tersenyum kecil. Tadi Nona tidak menolak. Begitu Doni pergi, Arini menatap kakinya yang sedikit bergetar. Ia menyentuhnya perlahan. Ada sensasi halus di ujung jari. Sesuatu yang sudah lama hilang. Malam itu, di kamarnya yang temaram, Arini memandangi lututnya. Lebam itu tampak sedikit memudar. Ia menggigit bibir. Tidak mungkin cuma pijatan, gumamnya. Namun jauh di dalam hatinya, muncul rasa ingin tahu yang tak bisa ia tolak. Sore berikutnya, Doni kembali datang dengan minyak yang sama. Wajahnya tenang, sementara Arini terlihat lebih gugup daripada kemarin. Ia duduk di kursi yang sama, menyibak rambut coklatnya yang jatuh ke bahu. "Kau datang lagi?" tanya Arini pura-pura acuh. "Kau juga datang lagi," jawab Doni santai. Katanya tak mau sembuh. "Aku cuma ingin memastikan kau tidak gagal terlalu cepat," balas Arini cepat. Doni tersenyum samar. "Kalau begitu, biar saya buktikan lagi." Ia berlutut di depan. Gerakannya kini lebih yakin, ritmenya teratur. Minyak berkilau di kulit putih Arini, dan udara sore dipenuhi aroma lembut kelapa. Setiap sentuhan seolah membawa kehangatan yang aneh, tidak hanya untuk kakinya, tapi juga untuk hatinya. "Kenapa kau bisa memijat sebaik ini?" tanya Arini akhirnya. Doni tersenyum tipis. "Saya bantu ibu saya sejak kecil. Kadang orang sakit bukan karena tubuhnya, tapi karena hatinya belum ikhlas." "Tidak ikhlas?" Arini mengerutkan dahi. "Maksudmu apa?" "Entah," jawab Doni pelan. "Kadang kita terlalu marah pada dunia, sampai tubuh kita ikut menolak untuk berdiri." Kata-kata itu menusuk lebih dalam daripada tekanan jari Doni. Arini terdiam, menatap taman yang mulai diselimuti cahaya jingga, menahan air mata yang tiba-tiba ingin keluar. Selama ini, ia memang selalu merasa sendirian. Ayah dan ibunya sibuk, rumah besar itu hanya penuh diam, dan dirinya, boneka yang dikurung di balik kemewahan. Beberapa menit kemudian, Doni berhenti. "Coba gerakan jari kakimu," ujarnya lembut. Arini menelan ludah. Perlahan, ia mencoba. Dan untuk pertama kalinya, jari kaki kanannya sedikit bergerak. "Aku bisa menggerakkannya," ucap Arini terperanjat. Doni tersenyum. "Berarti tubuhmu mulai mau merespon lagi." Arini menatap Doni lama, mencoba menyembunyikan keterkejutannya. "Jangan terlalu percaya diri dulu," ujarnya dingin. "Mungkin cuma kebetulan." Namun malamnya, saat sendirian di kamar, Arini terus menatap kakinya. Kini terasa lebih hangat, lebih hidup. Entah kenapa, bayangan wajah Doni terlintas di pikirannya. "Anak pembantu bodoh," gumamnya pelan. "Kenapa malah membuatku menunggu besok?" Hari keempat, suasana di taman belakang terasa berbeda. Angin sore membawa aroma bunga yang berguguran di dekat bangku kayu. Arini sudah menunggu bahkan sebelum Doni datang. Ia mengenakan gaun putih sederhana, tidak seangkuh biasanya. Begitu Doni muncul dengan wajah teduh, Arini buru-buru menyilangkan kakinya. Berusaha terlihat biasa. "Kau telat 5 menit, katanya datar. Doni tersenyum. "Saya bantu ibu di dapur dulu." Baiklah. Ayo mulai, sebelum aku berubah pikiran." Doni berlutut di depannya, meneteskan minyak, lalu mulai memijat perlahan. Tapi kali ini, Arini tak lagi menghindar. Ia memperhatikan wajah Doni. Ada sesuatu yang menenangkan di sorot matanya. Setiap tekanan jari di kulit terasa bukan hanya menyentuh urat, tapi juga menenangkan jiwa yang selama ini gelisah. "Doni," ujar Arini tiba-tiba. "Apa kau benar-benar yakin bisa menyembuhkanku?" "Saya tidak menyembuhkan, Nona," jawab Doni lembut. "Saya hanya membantu." "Bicaramu seperti orang bijak," ejek Arini setengah malu. "Padahal kau cuma anak pembantu." Doni tersenyum. "Ya, anak pembantu yang percaya, kasih sayang bisa mengubah apa saja." Arini menahan napas. Kata, kasih sayang, itu terasa asing baginya. Orang tuanya mencintai pekerjaan,
bukan dirinya. Beberapa menit berlalu dalam diam. Hingga Doni berbisik, "Nona, lihat, lebam di lututnya makin kecil." Arini menunduk, dan benar. Warna biru itu hampir hilang. "Kau pakai apa di minyak itu?" tanyanya curiga. "Tidak ada apa-apa. Cuma doa." "Doa?" "Ya," jawab Doni jujur. "Kadang tubuh perlu didengar dengan hati." Sore itu, pijatan berakhir tanpa banyak kata. Tapi saat Doni hendak pamit, Arini menahan tangannya. "Doni," ucapnya pelan, "kalau aku benar-benar sembuh, aku akan tepati janjiku." Doni tersenyum hangat. "Saya tidak menunggu janji, Nona. Saya hanya ingin Nona bisa berdiri lagi." Untuk pertama kalinya, Arini tersenyum tulus di depan Doni. Keesokan harinya, langit tampak mendung. Rintik hujan menetes pelan di kaca jendela ruang belakang. Arini menatap keluar, menunggu suara langkah Doni yang biasanya terdengar setiap sore. Tapi kali ini ia datang terlambat. Saat akhirnya muncul, tubuhnya basah kuyup. "Kau basah semua," ujar Arini cemberut. "Nanti kau sakit." Doni hanya tersenyum. "Tak apa, yang penting Nona tak menunggu terlalu lama." "Siapa bilang aku menunggu?" balas Arini cepat, padahal pipinya memerah. Mereka duduk di tempat biasa. Doni mengeluarkan minyak kelapa dan mulai memijat lembut. Hujan di luar menjadi irama yang menenangkan, seolah mengiringi kehangatan di antara mereka. Arini menatapnya diam-diam. Rambut hitam Doni menempel di dahinya. Dari dekat, wajahnya tampak begitu tulus. "Tahu tidak, Doni," kata Arini perlahan, "aku dulu paling benci orang seperti kamu." "Orang seperti aku?" "Orang miskin tapi berani bicara seolah tahu segalanya." Doni tertawa kecil. Mungkin karena orang miskin lebih sering mendengarkan dunia. Arini terdiam. Kata-kata itu menancap lembut di hatinya. Ia tak tahu kenapa, tapi setiap kalimat Doni selalu terasa menenangkan. Tiba-tiba, ia merasakan sesuatu. Getar halus di telapak kakinya. Ia menatap ke bawah, jari-jarinya bergerak lebih jauh dari sebelumnya. "Doni, aku bisa menggerakkannya," serunya haru. Doni berhenti, menatap kagum. "Syukurlah," katanya lirih. "Tubuhmu mulai merespon sepenuhnya." Air mata menetes di pipi Arini. "Aku tidak tahu kenapa aku menangis. Kadang, saat yang hilang kembali, hati pun ikut sembuh," balas Doni lembut. Ketika hujan berhenti, Arini menggenggam tangannya. "Jangan berhenti memijatku, ya?" Doni tersenyum. "Selama Nona masih ingin sembuh." Dan sore itu, untuk pertama kalinya sejak berminggu-minggu, Arini berani menapak dengan kaki kanannya. Sedikit goyah, tapi nyata. Ia menatap Doni dan tersenyum penuh arti. "Sepertinya, aku mulai percaya padamu." Sejak hari hujan itu, segalanya berubah. Arini tak lagi memanggil Doni dengan nada merendahkan. Ia bahkan menyiapkan teh hangat sebelum Doni datang. Berpura-pura bilang itu untuk dirinya sendiri. Padahal Doni tahu, karena Arini jarang meminumnya. Sore itu langit cerah. Burung-burung kecil beterbangan di taman belakang. Arini tampak segar, wajahnya berseri. Namun di balik senyum itu, ada sesuatu yang tumbuh. Perasaan aneh yang ia takut untuk akui. Doni mulai memijat dengan lembut. "Ototmu jauh lebih kuat sekarang," katanya pelan. "Sebentar lagi, Nona bisa berjalan sendiri." "Jangan terlalu cepat menghentikan sesi ini," gumam Arini tanpa menatapnya. Doni tertawa kecil. "Saya pikir Nona ingin sembuh." "Ya, tapi kalau aku sudah sembuh, berarti kau tak datang lagi setiap sore." Kata-kata itu meluncur begitu saja dari bibirnya. Dan kali ini, bahkan Arini sendiri terkejut. Karena di balik kesembuhannya, ternyata ada sesuatu yang lain, yang diam-diam mulai tumbuh di hatinya. Sore itu, Doni menatap gadis di depannya dengan senyum lembut yang hangat. "Kalau Nona ingin saya tetap datang, saya akan datang," ucapnya pelan. Arini cepat menunduk.
pipinya memerah. Ia tak tahu kenapa jantungnya berdetak lebih cepat dari biasanya. "Jangan bicara aneh," katanya gugup. Tapi di balik kata-kata itu, hatinya bergetar. Ada sesuatu yang berbeda, rasa nyaman, aman, dan entah sejak kapan, ia merasa dicintai. Ketika sesi pijat selesai, Arini mencoba berdiri dengan bantuan Doni. Kakinya kini sudah sedikit kuat menopang tubuh. Ia melangkah perlahan di hadapan pria itu. "Lihat, aku bisa berdiri," serunya bahagia. Doni tersenyum bangga. "Itu luar biasa, Nona." Namun di balik kebahagiaan itu, hatinya terasa berat. Ia tahu, sebentar lagi tugasnya akan berakhir, dan mungkin Arini akan kembali menjadi gadis kaya yang jauh di atas langit, sementara dirinya hanyalah anak pembantu yang menatap dari tanah. Tapi sebelum Doni pulang sore itu, Arini memanggilnya pelan. "Doni." Pemuda itu menoleh. "Kalau suatu hari aku sembuh sepenuhnya, aku akan menepati janjiku," ucap Arini tersenyum tipis. "Janji yang mana, Nona?" "Janji bahwa kau akan memijatku setiap hari." Doni terdiam, terpaku, tak tahu harus menjawab apa. Keesokan harinya, suasana rumah terasa aneh. Sunyi. Doni menunggu di taman belakang seperti biasa, tapi pintu kaca yang biasanya terbuka kini tertutup rapat. Ia menunggu hampir 1 jam sebelum akhirnya mengetuk perlahan. Tak ada jawaban. Hingga sore menjelang malam, Arini baru muncul di beranda. Wajahnya pucat, matanya sembab, seperti baru saja menangis. "Nona, kenapa?" tanya Doni cemas. Arini menatap kosong ke arah langit. "Ayah dan ibu pulang tadi siang, hanya untuk bertengkar. Mereka menuduhku berpura-pura sakit hanya demi perhatian." Doni terdiam, menatapnya iba. Mereka tidak tahu apa yang Nona lalui. Arini menggeleng pelan. "Mereka tak pernah peduli, Doni. Rumah ini cuma dinding kosong. Tak ada yang benar-benar melihatku." Ia berusaha berdiri, tapi kakinya goyah. Doni cepat-cepat menahan tubuhnya. Sekejap kedekatan itu membuat keduanya terdiam. Nafas mereka beradu begitu dekat, hingga Arini buru-buru menunduk. "Maaf, aku tidak sengaja," bisiknya. Doni tersenyum kecil. "Tak perlu minta maaf." Ia kembali memijat Arini dalam diam. Tapi kali ini gerakannya berbeda. Lebih lembut, seolah berusaha menghapus sisa air mata di hati gadis itu. "Doni," ucap Arini lirih, "kalau aku bukan anak orang kaya, kau masih mau mengobatiku?" Doni berhenti sejenak, lalu menatapnya tenang. "Nona, aku bahkan mau melakukannya meski tak dibayar, meski Nona tak janji apa-apa. Aku hanya ingin melihatmu bahagia." Keheningan panjang. Arini menatapnya lama sekali. Lalu, tanpa sadar, ia menggenggam tangan Doni. "Kau satu-satunya orang yang membuatku merasa nyaman." Doni menelan ludah. "Jangan bilang begitu. Aku cuma orang biasa." "Orang biasa yang membuatku ingin sembuh," jawab Arini pelan. Malam itu berakhir dalam hening yang indah, tapi menyakitkan. Arini menatap punggung Doni yang berjalan pergi di bawah hujan rintik. Ia menyentuh lututnya, lalu berbisik, "Entah apa yang lebih berbahaya, penyakitku, atau perasaan ini." Pagi berikutnya, Arini terbangun lebih awal. Cahaya matahari menyusup lembut melalui tirai kamarnya. Dan untuk pertama kalinya sejak lama, ia bisa menggerakkan kaki kanannya tanpa bantuan siapapun. Ia mencoba berdiri. Perlahan. Gemetar. Tapi berhasil. Tersenyum bahagia, ia segera turun ke halaman belakang. Di sana, ia melihat Doni sedang mengangkat pot bunga besar sendirian. "Doni," serunya. Pemuda itu menoleh terkejut. "Nona, sudah bisa berdiri?" Arini mengangguk bangga. "Bukan hanya berdiri, aku bisa berjalan." Doni meletakkan potnya, lalu berlari menghampiri. Ia nyaris tak percaya. Gadis yang dulu lumpuh kini bisa melangkah di depannya. "Syukurlah," katanya tulus, "berarti semuanya tak sia-sia." Arini menatapnya dalam. "Tidak, Doni,
Bukan cuma kakiku yang sembuh, hatiku juga. Ia menggenggam tangan Doni, dan pemuda itu menahan napas. Namun sebelum sempat menjawab, langkah berat terdengar dari arah depan rumah. Ayah Arini baru pulang. Tatapannya tajam melihat pemandangan di depan mata. "Fania, apa yang kau lakukan dengan anak pembantu itu?" bentaknya. "Ayah, dengarkan dulu. Diam. Dia tidak pantas untukmu." Doni menunduk dalam, menahan gejolak perasaan. Tapi sebelum ia bicara, sang ayah menatap tajam. "Kau dipecat mulai hari ini. Aku tak mau lihat kau di rumah ini lagi." "Tidak," teriak Arini. Ia berusaha maju, hampir menangis. "Ayah, jangan. Dia yang menyembuhkanku." Tapi sang ayah tak mau dengar. Ia berbalik dingin, meninggalkan mereka dalam kesunyian. Arini menatap Doni dengan mata merah. "Kau tidak boleh pergi." Doni tersenyum lembut, lalu menggeleng. "Saya sudah berjanji ingin melihatmu sembuh, dan itu sudah terjadi. Tapi aku belum menepati janjiku," isak Arini. Doni menatapnya sekali lagi, dengan senyum tipis yang getir. "Yang penting, Nona sudah sembuh." Lalu ia melangkah pergi, tanpa menoleh lagi. Hujan turun perlahan, seperti menghapus jejak langkahnya, dan bersama itu, Arini tahu, bukan hanya seorang penyembuh yang pergi, tapi juga bagian dari hatinya. Sudah seminggu sejak Doni pergi dari rumah itu. Tak ada lagi langkah kakinya di taman. Tak ada lagi senyum hangat yang menunggu di halaman belakang. Semuanya kembali seperti dulu, dingin, sepi, dan terlalu luas. Hanya saja kini, Arini sudah bisa berjalan lagi. Tapi anehnya, hatinya justru lumpuh. Ia mencoba mengisi waktu, berjalan-jalan, menonton film, mencoba tertawa, namun semua terasa hampa. Setiap kali matanya tertuju pada bangku kayu tempat Doni biasa memijatnya, dadanya seperti disayat rasa rindu yang tak bisa dijelaskan. Suatu malam, hujan turun deras. Arini berdiri di depan cermin besar di kamarnya. Kakinya kuat, lebam biru di lutut sudah benar-benar hilang. Namun matanya sembab. Dengan suara lirih, ia berbisik pada bayangannya sendiri. "Untuk apa sembuh, kalau kamu gak ada?" Keesokan paginya, tanpa sepatah kata, Arini keluar rumah diam-diam. Ia mengendarai mobil kecil yang dulu jarang ia sentuh. Hatinya hanya punya satu tujuan, mencari Doni. Ia tahu Doni tak mungkin pergi jauh, anak pembantu tak punya banyak tempat untuk dituju. Beberapa menit perjalanan membawa Arini ke sebuah rumah kecil di pinggir desa. Di sana, Doni sedang menanam pohon kecil di halaman rumah reot milik ibunya. "Doni," panggil Arini pelan dari balik pagar bambu. Pemuda itu menoleh, wajahnya terkejut, lalu berubah lembut. "Nona, kenapa datang ke sini?" tanyanya pelan. Arini melangkah perlahan, menatapnya dengan mata yang mulai basah. "Kau pernah bilang, kalau aku sembuh, kau tak akan berhenti datang." Doni terdiam. Ia tak menyangka gadis itu masih mengingat kata-kata itu. "Nona, kau tak tahu, kita sangat berbeda," ucapnya hati-hati. "Siapa peduli?" potong Arini cepat. "Kau yang menyembuhkan kakiku, Doni. Sekarang izinkan aku menepati janjiku." Doni menunduk, menahan perasaan yang bergolak. "Kalau orang tuamu tahu." "Biar saja," sela Arini tegas. Hujan belum juga berhenti. Rambut coklat Arini menempel di wajahnya, gaunnya basah kuyup. Tapi di balik itu semua, matanya menyala dengan keyakinan yang belum pernah Doni lihat sebelumnya. "Nona, kau tidak mengerti," bisik Doni pelan. Namun Arini melangkah maju, menatapnya dalam. "Berhenti bicara soal pantas. Kalau aku hanya mendengar kata itu, aku tidak akan pernah sembuh," katanya dengan suara bergetar. "Kau tahu kenapa aku bisa berjalan lagi, Doni?" Doni diam. "Karena aku percaya padamu, pada tanganmu, pada hatimu." Air mata Doni jatuh tanpa bisa ditahan. Ia menatap Arini, gadis yang dulu sombong dan dingin, kini berdiri di depannya, penuh ketulusan.
Kau membuatku bingung, Nona. Aku hanya ingin menolongmu, bukan membuatmu jatuh hati, ucap Doni lirih. Arini tersenyum kecil. Terlambat, Doni. Aku sudah terpikat sejak lama. Doni menatap wajahnya yang basah air hujan. Langkahnya maju mendekat. Kini mereka berdiri begitu dekat, hingga napas keduanya berpadu dalam udara dingin sore itu. Baiklah, bisik Doni akhirnya. Arini tersenyum, air matanya bercampur air hujan. Ia melingkarkan tangan ke leher Doni, bersandar di dada yang dulu terasa begitu jauh. Dan aku berjanji, ucapnya lirih, takkan pernah lagi menyebutmu anak pembantu. Karena mulai hari ini, aku adalah calon menantu pembantu itu. Hujan mengguyur mereka seolah ikut memberkati janji dua hati yang akhirnya bersatu. Di balik kesederhanaan, luka, dan perbedaan dunia, Arini akhirnya benar-benar sembuh. Bukan hanya kakinya, tapi juga hatinya, yang kini pulih di tangan pria yang dulu ia remehkan, dan kini ia cintai sepenuhnya.